Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Kami hormati para jemaah subuh Masjid Anitorhimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan izin Allah lah, dengan kekuatan dan kebesaran Allah lah, dengan rahmat dan nikmat Allah lah, bahwasanya kita dapat berkumpul di dalam masjid yang dimuliakan Allah ini di waktu subuh dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat Allah sembuhkan penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudara kita umat muslim yang telah mendahului kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah ampuni segala dosanya dan juga Allah terima amal baiknya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu syukur rasa setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada lain adalah nikmat dan rahmatnya lah. Syukur yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan ini tidak ada jualannya. Ya, berapa banyak orang yang ketika sakit mereka tentunya berdoa kepada Allah minta disembuhkan. Ketika dalam keadaan sehat mereka lupa tentunya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis digambarkan bahwa ketika orang itu berada di tengah lautan, ketika dihantam badai dan gelombang, perahunya nak karam, kapalnya nak karam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami, datangkan kami ke pinggir lautan, ke pantai, dan kemudian insya Allah kami akan berbakti, taat kepadamu ya Allah. Setelah datang ke daratan, lupa lagi. Itu namanya mudi, nama itu. Apa kalau bahasa linggaunya? Iya. Itu ya Allah. Mudi ke? Itulah kadang-kadang uji malaikat, ya Allah. Tolonglah dolum catatan wong ini. Catatan wong yang sok mudi kita dikena. Ala dolum catatannya nah, melado kuna nari nya itu nah. Sambil nari, sambil nerjang, sambil nyabut. Nah, sambil nerjang itu nah yang payah itu. Nari, nyabut. Macam mana Allah gambarkan, datanglah kau kepada Rasulullah, tanya, ndak ada ni dicabut nyawanya. Bayangkan. Tarik alus-alus, baik-baik, bagaikan menarik rambut di dalam tepung. Alangkah itu pun menjerit juga. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pagi ini artinya tidak banyak yang nak disampaikan. Tentunya pertama selawat dan salam dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Karena kata Rasulullah, satu kali orang itu berselawat kepadaku, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya 10 kebaikan. Satu kebaikan di dalamnya, Allah berikan 10 rezeki menggiring di dalamnya. Jadi saya ulangi, biar kita niaga ini nian tentang Rasulullah ini. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah akan memberikan ganjaran 10 kali kebaikan. Satu kebaikan itu 10 rezeki menggiring di dalamnya. Nah, rezeki ini dah baca nama ngomong banyak kan? Maka kalau wong yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diteruskan dengan sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk orang ini pelit, dekit, air digenggam dak tiris. Nah, air digenggam dak tiris. Acacam. Pelitnya itu. Pendapat itu dah cucu lagi. Kadang-kadang basi ngomong ni kalau nyebut Nabi Muhammad ini. Ya, Nabi Muhammad caku Muhammad Ali, Muhammad juga, Muhammad lain. Digelar-gelar pula sekarang ni Muhammad ini, Muhammad itu kan. Macam-macam gelar wong ni kan. Untuk nyiren ke mudah dapat nyarinya. Tapi kadang-kadang yang kita gelar itu belum tentu orang itu senang, hati-hati. Nah itu. Mat apa? Mat baik. Hati kata ujung lagi itu. Ada banyak macam-macam ni. Ada mat gelobot, mat gajah, mat kancil, mat calu, mat tongkang. Mat tongkang itu di Palembang rupanya rumahnya bagaikan tongkang gede. Jadi dia ngomong ke mat tongkang. Ai banyak nian kak, itu baru satu kata. Maka kalau wong tu senang masih lemak. Kalau orang itu tidak senang, jangan coba-coba. Hukumnya dosa itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pagi ini kita masih meneruskan kajian-kajian kita seputar kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian syukur dan sabar. Nah ini ya. Sampai tingkatan syukur ini seperti ayat yang kubacakan tadi ya. Yang digambarkan bahwa Allah ngatakan kuntum khairu ummati uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi Allah ngomong dengan kita ni. Jadi tidak baca kalau ngomong tu dasar kita ni jahat, tidak. Sebenarnya dasar kita ni lah baik. Maka di Rasulullah mengatakan anak yang dilahirkan itu bagaikan kertas yang putih-putih. Tinggal lagi uang tuanya. Nak nyadikan kertas itu apa? Kalau ditaruhnya tinta merah, tinta merah. Kalau taruhnya tinta putih, putih lah putih lah Tinta hitam, tinta hijau. Yang hebat lagi diluburnya kalau. Nah, dia habis kelam. Itu kajiannya. Tinggal wong tuanya. Kalau di situ dalil ngomongkan tinggal orang tuanya nak menjadikan orang ini Majusi atau Nasrani. Nah, itu nak diomongkan ya. Biar jelas. Tapi ku garis bawahi, ingat dalil ini tidak dihubungkan dengan orang yang lahir di luar nikah. Ingat gitu. Nah, banyak orang yang menghubungkan dalil ini dengan dalil anak yang lahir di luar nikah. Maka orang terus baik lahir di luar nikah ini. Anggapnya aman baik kan? Karena katanya anak ini bersih. Tak kata istilah anak kampung, anak apa kalau orang Malaysia tu ngomongnya haram jada itu. Nah itu. Tidak kata yang saya itu tinggal wong tuanya. Anak ini bagus, tak salah. Anak ini tak berdosa. Wong tuanya yang berdosa. Salah kajian ini. Ujung tuanya lemak lamlong tu, tinggal kita minta ampun be dengan Allah. Itu galak terus ni. Maka sebagai anekdot, bukan anekdot, memang ini kenyataan. Ketika seorang pemuda mendengar cerita dari seorang yang mendakwakan ini, maka orang pemuda ini ketika dia nak merayu seorang perempuan, dia ngomong, "Dek, laju dek. Jangan. Karena nanti keturunan kita tidak bagus, anak kita jadi anak seperti yang digambarkan, anak haram, anak kampang itu yang kata wong tu Ada apa-apa, itu ceramah tu ngomong, tidak apa-apa jinyo. Yang salah tu anak. Ngeluar pula dalil tu.
anak lahir bagaikan kertas putih, tinggal wong tuonyo. Jadi anak tak salah, kita yang salah. Tinggal kita berdoa baik, minta ampun kepada Allah. Maka terus tak dem-dem. Itu. Kena ada yang, ya kalau kamu lah tanding yang itu, ini ceritanya. Jadi dalil itu aku batasi tidak dihubungkan dengan yang seperti yang ku gambarkan tadi. Dalil itu benar-benar orang dalil untuk wong tua untuk ngajari anak-anaknya. Maka ada istilah gambarannya, mohon maaf, kalau anak tu kurus, mungkin wong tuanya nyari rezekinya cak mano, itu. Bukan berarti gambar ini, kegambaran Gak laju kurus tak makan, bukan. Gemuk juga jarang makan, tetap gemuk tu. Tapi kalau anaknya kurang pintar, tak kata pendidikan dalam urusan dalam agama dan segala macam, yang wong tua betinonya disalahi ibu, maka hati-hati nian. Karena ibu-ibu banyak di rumah, yang banyak bertemu dengan anak-anaknya. Sementara laki-laki, bapak-bapak banyak keluar rumah mencari nafkah, yang jarang ketemu dengan anak-anaknya. Maka kalau disalahi umak maka mohon maafnya umak-umak tu jangan marah kalau ada yang ngomong tulah bakongin umak kau. Bakongin umak kau tu lah yang jadi masalah tu. Karena dia lebih dekat dengan umaknya. Ya dah kata umaknya banyak di rumah. Lalu tahu PR banyak, marahi anak tu supaya mengerjakan tugas untuk sekolahnya. Kurang umaknya bantunya mulu. Sini nak bantu nak, aku ngajar ini supaya kau sukses. Itu gambarannya seperti itu. Kita teruskan. Ayat ini ngatakan kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Kalian adalah umat yang paling baik. Allah ngomong nih, bahasa kita tuh kamu tuh umat paling baik, ya Allah. Yang dilahirkan. Jadi kamu tuh umat yang paling baik, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Nah, penting tuh. Aku dilahirkan dalam keadaan baik untuk kepentingan manusia. Kak Jakaria, Kak Bur, Koyung Mus, dan lain-lain, itu dilahirkan kita di dalam keadaan baik untuk kepentingan manusia. Nah, kepentingan manusia ni di garis bawahi tanda kutip, apa yang penting tu? Itu menyuruh mengerjakan yang benar. Itu maksudnya tu. Ala kadar baik kita tu. Jadi ngajak orang benar itu, itu kata Allah, kau tu umat yang terbaik, kepentingan manusia untuk ngajak orang benar. Itu. Dan melarang mengerjakan yang salah serta beriman kepada Allah. Itu jelasnya ayat. Sudah baca lagi. Mudah nian rutinnya jalan hidup nih. Ngajak orang baik, nyegah wong jalan yang tak benar, tak ngaruk-ngaruk, kemudian ngajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dapat pahala lu tu. Pas mayang lom. Laju tu. Dapat. Kapan lagi? Ayo tu masih muda. Iyo, ajal tak milih muda, tak milih tua. Ibarat kelapa. Ngumang laju, muda laju, apalagi tua laju berdegupnya. Kurang sembal petir, daunnya laju, batangnya laju juga. Terakhir digali wong pula, congkel wong nak ngambil umbinya untuk obat. Dia selesai. Jadi kata pilihan. Cam nemani ngajak wong ini. Dah usah jauh-jauh baik bu, dah usah sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita baik bu, susah nian bu ngajaknya ya Allah.
Keluarga ni yang paling dekat di rumah baik, anak dan isteri kita atau suami dan anak-anak kita. Sulit. Perkara semayang 5 waktu beribut, jangan main-main. Kita ngomong anak kita semayang, uji bini kita, biarlah, ini itu belajar semalaman. Uji kita 5 menit, bukan nak selamunya. Sudah itu nak ke mana-mana, dem. Nah, itu kan gaya kita, bukan main itu. Ya Allah, Bu. Aku tuh anak-anak gadis masih sempat ngerotan ni. Tapi sempat sayang je kita tuh. Nalak yang lembut kakinya, tas je gitu. Iya, yang lembut jangan tulang tuh. Sudah tu dikusuk juga dikeli. Saking kan jadi hukum Allah ini mah itu nah. Memang ada harus sultan. Jadi kalau dia tak galak diajak untuk ibadah kepada Allah, nah ini perintah ini kita bukan aku je gitu. Tas. Kadang nguntal dulu rotan tu dalam kamarnya, sasinya. Hitung 1, 2, 3. Apa ndak bergerak sebatlah. Jadi ngomongnya mah ini, ya Allah, nak lebih baik aku nyebat kamu tu daripada kaget malaikat tu nanya. Nyebat tu nah. Yang tu tak main-main nyebatnya. Nah inilah kajiannya. Kalian adalah umat yang paling baik, yang dilahirkan untuk kepentingan umat manusia, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang mengerjakan yang salah, serta beriman kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 110. Maka kalau ada uang ngaji di tempat uang kawin, aduh ni yang galak macoyet ini, kuntum khairu ummati. Ya diam, pas dia diam tu Allah je gitu. Kodak di depan undangan di mana-mana tu apa nak ngaji, alang kegalomatnya. Ada baik yang nak ngajak ngobrol lah, yang ini wong lain tu nunduk baik masih dicawil gini untuk ngajak ngobrol. Yang hebatnya ketika wong tu sudah ngaji sadaqallahul azim, berhenti wong tu. Jengok Kak Karto tu sebagai MC. Diulang lagi sebenarnya, kau yung mus juga, yung. Sebentar lagi apa namanya kan, sebentar lagi khotib. Ayat Quran akan dibacakan. Gak ngegas dikit, yung. Gak jadi beli pahala juga tuh butuh kan. Nah, yakin aku beli pahala. Diam, yang lain ibu-ibu. Senyum dikit tuh butuh, jangan ganasnya kan. Diam. Aneh ngau ngaji kok. Bila perlu setelah ayat berikutnya sebut nama Allah. Kurang apa mik dia organ tunggal tu. Mun di masjid kau galak nian kadang kuatlah di pucuk daripada di dalam. Di organ tunggal di orkes tu berentau mergar. Masih juga nak ngobrol cacam. Kadang kita juga digoda. Tu bulan nunduk nganing masih juga nak ajak bercakap. Tubuh diam cak ini kan kayak katanya kealiman nian. Aku yang kajian kealiman kau lah. Yang galak membuat orang nekat lebih dari itu li kena galak alim. Cak yang mau saya minum. Cak nian. Nah kayak galak manas kata cak nian itu uang yang ngajak ke Seloki tubuh 3 botol. Kena manas kan? Ini manusia sifatnya kan, terasuk oleh setan pula lah di dalamnya. Makanya kajian kita tu syukur dan sabar. Nah, sifat umat yang mendapat bimbingan dari Allah dan siap melaksanakan perintahnya itu ialah apabila mereka mendapat sesuatu yang disenanginya. Jadi kalau dia dapat sesuatu yang disenanginya, dia muji dengan Allah. Alhamdulillah. Nah itu Subhanallah, Masya Allah. Dipujinya kalau apa yang nak dipuji-puji. Nah di baliknya apabila mereka menerima sesuatu yang tak diinginkannya, tidak menjadikannya mengeluh atau berputus asa. Nah kemudian itu maksudnya tu.
Jadi orang yang bersyukur dan sabar tu, ketika dia dapat sesuatu dia memuji Allah, ketika tak dapat yang dia senangi, dia tak pula berutuk. Sudahlah, inilah ketentuan Allah nian. Dari Allah nak, jangan putus asa. Pasti di balik itu ada sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian Allah menggambarkan sesuatu umat ini di satu segi bersifat positif, yaitu bersyukur dan bersabar, tapi di lain segi digambarkan yaitu negatif, tidak berlapang dada dan tidak berilmu. Jadi wong yang galak bersengkumat, apa nado bala, ada apa sesuatu itu yang menempa dirinya, dia dak keruan, kadang-kadang tu seuzon sama Allah. Nah, wong ini bukan lagi ini, kata Allah, bukan lagi dak berlapang dado, dadonya dak libu. Jangan kita ngomongkan gitu, lapang dado dikit kau tu, dadoku kecil nian. Nah, segede apa lagi? Segede laut apa? Segede gunung. Cam. Jadi sekutu ngomong lapang dado. Awak tu yung pernah tak sabar yung, tapi ditegur oleh kantiku dewek kat menu. Ketika aku cak tak sabar tu, aku ngomong li tak sesuai dengan badan. Badan gede tapi kecil ini kundu nah tenang. Nah, dari situ malu rupanya. Ya benar juga badan gede tapi kecil kundu, tak sesuai ujungnya. Nah, terasa gitu, tersinggung, tapi menuju kebaikan. Tak sesuai dengan badan, tak berlapang dado, badan gede. Metu padahal gajah kancil kecil, badan gajah gede, kancil kecil, tidur di pinggir jurang. Uji kancil gas sedikit jah, sempit aku ni. Alangkah calak gak sukancil tu ya. Gesek dikit jah, lah dem jadilah. Lah gesek lah dikit, sempitnya anakku ni. Gajah tadi nurut lah, laju masuk jurang. Itu akal kancil namanya. Artinya kancil ni badannya kecil, badannya panjang, akalnya panjang. Allahu Akbar. Ya, nama itulah lebih kurang. Nah, yang dikata Allah dak berilmu ni, dak lapang dado, dak berilmu. Artinya kita terus mencari ilmu ni, kena tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke pintu kubur. Maka orang galak ngomong, apa pula wong mati nak ditelkinkan. Nyela mati, ngapa nak diajari lagi? Hai sianu, hai pulan, kalau ada pertanyaan siapa Tuhanmu, katakan Allah. Siapa kitabmu? Al-Quran. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Diajar pula lah orang mati. Ini kajian. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke pintu kubur. Diajar juga sesat gitu. Ya pengennya kita moga diajar menurut bawaannya dunianya itu, tidak juga pas ada pertanyaan dia mau mecot, pertanyaan itu tidak terjawab. Bapak Ibu yang kami hormati, penggambaran Allah tersebut mengagetkan Nabi Isa. Uji Nabi Isa sehingga beliau bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Kemudian Allah menjelaskan bahwa umat seperti itu pasti terjelma, sebab kemudian oleh Allah diberi kurnia dan rahmat berupa ilmu, kekurangan sifat-sifat yang disebut tadi terhalang karena mereka diberi bagian dari sifatnya. Jadi ada sifat kita ini yang tidak dinjau oleh Allah, tak banyak, tak seluruhnya. Maka kekurangan ilmu kita ini, Bu. Nah, maka sifat lapang dada dan berilmu tidaklah terjadi dengan sendirinya. Jadi orang yang berlapang dado, punya ilmu yang banyak itu, yang sabar,
Nah, tidak datang dewek dak. Di mana datangnya? Duduk di majelis ilmu, nganingung ceramah, belajar di sekolah dulu. Kadang dulu kita tidak sempat, tidak banyak, kita tidak mengenyam di pesantren dan sebagainya. Nah, setelah tua ini belajar kita nganing duduk. Awak tu yung nganing jadi, dianing jadi yung. Kalau pagi Jumat, kamu yasinan di sini, aku dak nama Ustaz Ali. Itulah terbang tu ke masjid lain, Agung kalau ketemu di Masjid Agung. Oh, situ. Nak nganing tadi ya Allah, ngejar ilmu. Belajar jadi, ngajar pun jadi. Ada di dalam hadis mengatakan orang yang belajar Al-Quran dan mengajar itu orang yang paling baik di antara kamu. Camu jika yung musmano kesempatan, tak nak ngajar kau. Baca baik, yuk ngajar. Sekarang melalui WA baca. Melalui WA baca. Ada ngirim ayat Quran gitu, tu kirim lagi gitu. Selesai pula urusannya. Lah ngajo juga, itulah fasilitas tuh. Ada kira-kira yang kita dah tahu nak diajar dengan wong yang menurut kita, wong ini dah cocok bacaannya. Umpama kan ngajo juga. Kurang kamu tuh. Malah koyong musuh kurang tasdid. Ya anak kacau je gitu. Yang mana tasdid tuh? Yo yang seperti Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, min syarr, ada syarr, ada tasdid tu. So angko 3 balik ke bocor. Tasdid tu apa nada tu pokoknya tasdid. Nah, kita sejak kapan kita koyong mus lah belajar kau? Lewat WA juga koyong mus. Kena fasilitas sudah do. Yang hebat lagi sekarang nanyo pula di Google, mbak Google tu guru pula. Saat nanyo apa be tahu. Tapi awas, yang jawabnya gak ada orang lain yang tak seirama dengan kita. Jawabnya kira-kira agak meragukan, bertanya orang lain. Jangan-jangan yang menjawab ini orang lain. Nah itu. Allahu Akbar. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memiliki kedua sifat ini sehingga dapat hidup sesuai dengan julukan Muslim. Jadi kalaulah punya sifat syukur dan sabar, selesai, masuk dalam kategori. Dan punya sifat berilmu tadi dan lapang dada, nah termasuk golongan orang yang Muslim. Untuk mengembirakan dan menggambarkan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, inilah kita dapati di dalam Al-Quran kata-kata halim. Jadi halim itu, itulah maksudnya itu halim itu. Dalam berbagai bentuk seperti ada dalam Al-Quran di dalam surah Al-Imran ayat 155, Innallaha ghafurul halim. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyantun. Nah, nak jadi orang santun ini susah nian. Kita ni punya sifat, mohon maaf nian Pak, dak galak nunduk itu itulah yang galak ribut tu nah. Padahal dalam kehidupan manusia ni banyak terima kasih, banyak-banyak minta maaf. Dem aman itu, dak kata orang nganggu tubuh. Mon wong tu rasok ini dengan kita omongkan terima kasih. Mon tu buat salah, minta maaf. Kok kadang lah ninyak kaki orang tu yang minta maaf. Mak mana? Nah, ya kaki awak ditinyak kamu ya. Awak yang ngomong, maaf kak, kakiku nak dipakai kak. Gak patah kaki aku ni. Peduli apa kau? No, laju. Bukannya yang minta maaf minyak kaki kita yang minta maaf. Persis kita belanja ke warung, kita yang terima kasih, bukan yang punya warung. Belanja dengan kuyung, beli kayu yung. Makasih yung ya. Yo, caca begitu. Banyak tempat kayu lain kok. Seharusnya yang terima kasih, kalau kita melakukan barangnya.
Nah, nak nunduk ni sifatnya Allahu Akbar. Sampai tingkatan nunduk ini dengan wong tua tak peduli lagi. Mentang-mentang sudah berilmu, dengan wong tua tak sujud lagi. Kena wong tua tadi tak banyak ilmu. Ya memang nian wong tua kita tamat SD, tamat SMP, kita lah sampai S2, S3. Tinggi nian. Oh, dengan wong tua. Tasbih. Salam baik. Kadang wong tua ngalah ngejul, so ini no. Ngejul tangan, shot, dibaliknya ke sini, bukan ke situ lagi. Nyujud wong tua itu padahal sini. Yang lebih bagus sujud wong tua itu dibalik, Pak. Sudah mak ini, di mak ini pula. Sama dengan guru juga. Nggak dapat ilmunya mak itu, ya Allah. Tapi aku murid ngaji aku tu tak tahu apa, kadang nak aku tanya, apa diajar wong tuanya. Murid ngaji aku yang kecil-kecil tu. Dia ambil tangan aku dibaliknya. Aku bingung juga. Perintah siapa? Nak aku tanya juga itu sebenarnya. Hebat juga tu. Maksud aku apa dari dia dapat dia apa mana? Ada yang nak malik itu nak. Jaku. Terkejut juga. Kita memang ajaran je itu. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang tu nah dikening. Dikening mang. Salim dikening. Maka aku tu 4 tahun aku jadi kepala KUA di Kecamatan Ropit itu, setiap orang melaksanakan nikah itu ku omongkan, ku cari nian sela-sela. Sudem ngenjuk mas kawin, sujud tangan suamimu. Sujud ala kadar weh. Sujud nian cium tangan laki itu, apa maunya, apa mau karet, apa mau apa. Sujud, pegang kepala istri itu, baca selawat. Baca selawat. Nah, nyenyujud, baca selawat. Sudah tu, mohon maaf aku tu, ku suruh nian seorang lanang tu nyium kening betina. Wais, kalau maaf. Nah, disitulah dakwah berjalan. Ngapo kamu? Dah setuju kamu nyium kening bininya? Giliran pacaran kamu jenguk di luar, orang berciuman, haram kamu kalau marah. Ya masuk akal itu ya. Ini laki bini. Tapi Pak, apa yang tapi tu? Biarlah di rumah baik. Kok di jalan banyak kita jenguk ni. Orang berboncengan segala macam perluan tu. Belum nikah, kamu tak berani negurnya. Tapi anak orang lain. Biarpun anak orang lain. Kalau kita berani negur anak orang lain di depan kita yang kita jenguk tak benar, kaget suatu saat anak kita Pak di luar tu ditegurung juga mah itu. Kita ni anak kita kau tak tahu. Cak anakku anak gadis di Palembang sekolahnya. Ini besok nak naik kereta dengan kawannya sinilah anak Anang sini, Nanang sama-sama betino. Nyol gitu, mak mana nak ini hati-hati ni mak ini duduk sama siapa lah Pak sama kujo uji bapak ni alangkah tabunya. Biarlah Pak zaman sekarang. Nah dia ngomong zaman dulu kan tak lah kau duduknya kaki jangan bertiga nak yo ngambil yang dua yo kan. Itu keinginan kita seperti itu. Toh nanti terjadi di jalanan yang tidak kita jengok, itulah di luar dugaan. Biarlah Allah dan Rasulullah yang nyagonya dan malaikat. Berharap cak itu. Tapi mungkin kita sudah miar-miar kebaik. Yang tadi, kalau kita berani negur anak orang lain, anak kita di luar berani ditegur orang lain. Mohon biarlah, bukan anak aku juga. Oke, teruskan. Ya Allah, jam berapa ini asiknya sampai? Ya pokoknya halim itu ya. Kemudian nah sifat halim ini di mana? Di para nabi. Termasuklah Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim la'awahul halim. Nah itu ya. Sesungguhnya Ibrahim orang yang sering mengadakan nasibnya kepada Allah serta berlapang dado. Jadi Nabi Ibrahim sering segala ngadunya kepada Allah, Bu. Ya. Nabi Ibrahim itu dilahirkan, Bu, ketika dia di dalam satu gua, dia mencari Allah dari kecil.
Dari kecil lah mencari Allah. Ketika dia jenguk matahari, apakah ini Allah jenguk? Ketika matahari terbenam, bukan. Dia jenguk bulan, dia ngomong, apakah ini Allah jenguk? Ketika bulan itu hilang, dia ngomong, bukan. Itu Nabi Ibrahim itu. Tubuh ni mana ya Allah, jauh nian. Kadang kalau melakukan sesuatu itu yang takut dengan manusia, dengan malaikat, dengan Allah dah. Yo, itu. Nah, jadi itu kan, jadi Nabi Ibrahim segala sampai urusannya berdakwah pun. Maka kawan-kawan kita yang dari masjid ke masjid, pergi 2 bulan, pergi 40 hari, pergi 2 bulan sampai bertahun, itu uji kajiannya melok jejak Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu meninggalkan anak istrinya di gurun pasir, berjalan dia. Bininya ngomong, sedih pak, merinding, nangis gitu. Kalau kita ada Allah. Uji bini nak ke mana ya Ibrahim kamu? Ismail, anak kecil, berjalan Nabi Ibrahim. Tak noleh pula. Manggil, diajar. Ya Ibrahim nak ke mana? Terakhir Nabi Ibrahim rasa sedih juga kan, berbalik. Aku ni pergi karena perintah Allah. Uji Siti Hajar, lajulah. Nah itu pula. Tapi yang ini dijaga oleh Allah. Sampailah keluar air Zam-Zam itu ya. Berjalan sa'i, Safa Marwah, mencari air. Itu sejarahnya itu. Maka ketika kita ke Mekah, insyaallah mudah-mudahan ketika kita tahu sejarahnya lemak. Oh ya inilah, Nabi ini Siti aja nyari air dari Safa Marwah. Jauh 500 meter yang itu. 500 meter ke situ, 500 meter ke sini. 7 ulang. Maka aku latihan ya Allah. Jadi petugas Jadi petugas tahun ini. Jadi dari rumahku tuh ke rumah Basi itu, ku hitung 500 tuh. 100 meter. Sekepeling 100 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, baru 500. Baru sekali. Mana dak ada yang pakai dorong, ada yang Allah, nak kuat nian berarti. Itu sekarang lemak, jalannya lurus mengkilat batu mermer. Ada nak naik pucuk jadi, yang lantai pertama ada 2, 3 terus. Yang nak santai pucuk tak banyak ego. Tapi tak semangat juga bawa lemak. Kalau bawa ketemu batunya di situ kan, ada bukit. Laba pagar, terjenguk macam ini di situ, yang di situ pacar dijak-dijak. Dulu tuh tebing, jalannya ini batu-batu, ya Allah. Nah ini Nabi Ibrahim, Bu. Sampailah diperintahnya beli anaknya, masih juga dilakukannya. Tapi Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran dia berdoa, ya Allah, masuklah aku surga Jannatun Naim, surga yang kecil. Padahalnya banyak melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, karena waktu lah nak siang, jam situ lah ini ya. Yang mana yang akur? Aku ya. Jam 6. Jadi waktu siang ini kalau ada pertanyaan silakan. Artinya intinya dalam hidupnya banyak terapkan hidup syukur dan sabar. Dengan syukur dan sabar itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dunia dan akhirat. Kena syukur sabar. Menolak sabar deh bersyukur. Yang ujaku tadi, banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak minta maaf. Deh mana tu dunia. Namanya ugang-ugangan ini. Ya, okey. Ada pertanyaan tak kira-kira? Ya. Ada Yung, tidak apa-apa Yung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Al-Fatihah itu diutamakan. Dalam sholat surat Al-Fatihah diutamakan. Ayo pasti rukun itu. Oh, ayat yang Al-Fatihah itu rukun. Jadi kalau orang tidak membaca Al-Fatihah, batal sholatnya. Bukan tidak maco baik, salah maco pun masalah. Terus oh, dalam hukum sholat ya, Al-Fatihah ya. Bagaimana hukum dalam sholat maco surah Al-Fatihah itu? Itu rukun, Bu. Jadi Al-Fatihah itu rukun. Siapa yang tidak maco Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena ini rukun bahwa Al-Fatihah itu harus dibaca. Makanya ada orang ketika dia berimam, dia sesudah imam maca Al-Fatihah, dia baca lagi tapi tidak mengganggu orang lain. Ketika waladdallin amin, nah dia maca lagi, bukan tidak percaya dengan imam. Nah itu dia khawatir, kekhawatirannya itu tadi. Itu kalau tidak baca, itu yang tidak baca yang tidak batal tadi, yang tidak sah. Kalaupun baca juga banyak yang salah, nah itu salah satunya. Maka imam bukan tidak percaya dengan makmum, bukan tidak percaya dengan imam, tapi maka dia macakan. Ada pertanyaan lagi, boleh tak kalau seandainya tidak baca? Boleh juga. Kena kita lah nyimak imam tadi. Makanya kalau imam maconya salah, boleh makmumannya subhanallah ujinya. Oh, mungkin kurang satu ayat umpama kan. Kalau sekedar bacaannya agak keliru baik, jangan nak subhanallah nyon. Bisa sesudahnya kalunya sering ditegur. Ada wong alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hihihihi. Jadi kabur ada wong maca alhamdulillahi hihi. Ay ngapa hi tu je gitu. Hi-nya 2 kali. Nah kita tanya, aku pernah ketemu dengan wong itu, setelah aku tanya dia bilang apa? Aku dulu pernah operasi amandel ujungnya. Jadi sejak operasi amandel itu, nah itu gayanya. Artinya ada maklumannya. Ada alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi, Mas, alhamdulillahirabbil ngalamin. Kita omong, "Woi, apa? Tak tahu dah baca aku." Dah baca. Nah, 2 kemungkinan, apanya disuruh lagi jadi imam, apanya ngalah, atau kita ikhlas. Nah itu nah. Kena itulah. Yang lain ni lo galo cuma sing nak ngomong tu tu lah. Mugo mak mano tu lah. Ya Allah. Dicontoh ya. Ada lagi yang lain-lain. Apa Mas? Hah? Oh tisu. Ay. Aku nak ambil Quran. Allahu Akbar. Ya pokoknya makanya Al-Fatihah itu 7 ayat berturut-turut. Ini yang ngomong ini Ustadz Nawawi Denci almarhum Al-Hafiz ngomong dengan aku. Ustadz Nawawi dipesan oleh Zazili, Kiai Zazili Mustafa, seorang ahli tajwid yang diakui oleh Mesir, oleh dunia. Ini aku teruskan ini. Mungkin murid-murid lain dengar. Jadi aku waktu nak ke Linggau, aku mampir ke rumah Ustadz Nawawi Denci. Waktu nak bertugas ke Linggau, aku ngomong, Ustadz, aku nak pamit kerana aku dapat PNS di Musirawas. Kena pasti dakwah ni terus berjalan ini Pak Ustadz. Yo, persan dengan aku.
Kalau aku jadi imam mak mano. Apa pesan Ustaz Nawi Denci kepadaku? Diteruskan oleh gurunya. Ujinya awas surah Al-Fatihah itu 7 ayat berturut-turut. Bismillah termasuk surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan, jadi himnya jangan berhenti di yang terakhir itu. Kalau himnya berhenti kau baca bismillah, maka itu jadi 8 bukan 7 lagi. Pesannya ni. Aku nanya, Pak Kiai, Pak Ustaz, ngapo di Mesir, di daerah Timur Tengah tu di Mekah ada dak baca bismillah? Itu sirli. Jahar tu dikuatkan, sir tu dak kedengaran. Kalaupun dia tak baca bismillah, ujinya tetap 7 kerana dia berhenti di him. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti dia. Lalu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, macam itu ujinya. Ada lagi yang ngomong, aku imam di Masjid Agung, hafiz Quran. Ya. Nawi Denci ini kan hafiz Quran. 30 juz, ngelotok begitu. Ketika dia jadi imam di Masjid Agung, pas dia nak sudah imam, Kiai Sazili Mustafa, gurunya ngomong, nepuk nyuwil, ayat yang kau baca tadi salah. Tak sempat lagi nanya, langsungnya pergi. Lah ditunggu, lah balik. Ditunggu mobil lah balik kan. Dikejarnya sampai ke Tangguh Buntung di rumah Sazili Mustafa. Ditanya, Kiai, guru, tolong kabarkan aku yang mana salah tadi. Ada apa? Lagi lemak ini nyampaikan. Apa uji Sazili Mustafa? Kau baca rakaat pertama surah apa? Katanya surah Ali Imran. Rakaat yang kedua tadi surah apa? Al-Baqarah. Itulah yang salah. Itu maksudnya tu. Jadi kita ni mohon maaf jadi khotib tu membaca cak lah khotib lah puluhan tahun, jadi imam juga berusaha caca imam lah puluhan tahun. Kena bercara tadi, bertanya kan bercara. Seperti mohon maaf aku tu, kalau imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, macam ini tak doa kita tak dia? Hen, macam doa kita tak hen? Aku ulangi lagi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, macam tak? Allahu Akbar. Kalungan maco juga dianggap sunat, beri kesempatan kepada orang lain. Sama doa kunut itu. Kalau kita tidak maco juga, beri kesempatan kepada orang lain. Aku mohon maaf mohon maafnya aku nih. Kawan-kawan kadang doa kunut tidak ngangkat tangan. Mohon maaf tangannya ke bawah, boleh baik. Tidak ngangkat. Cuman ni ngangkat dak tapi ni bergaut-gaut. Apa hal je? Mah dosa ni nyan jaku sebelah tubuh ni dak ngangkat tangan ni bergaut-gaut. No, lete laju. Lebih dari 3 kali. Nah. Ujinya ni takut tadi ngangkat tangan bergerak tapi ni bergaut-gaut. Nah, kola galak buat kajian tu yang ini. Mohon maaf ya. Itu contoh baik. Nah, yang tadi cak mana? Nah, contoh galak aku imam tu nah. Yang ayat lillahi ma fis sama. Nah, itu ngapo gue bertanya kamu sebelum bertanya. Ngapo ayat dak maca bismillah? Lah aku omong tadi. Kalau Al-Fatihah kan bismillah termasuk dalam kajian 7 ayat berturut-turut. Kebiasaan imam yang lah dari dulu lah diomongkan bahwa kalau dia maca ayat yang pendek-pendek bismillah. Waladolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Tapi kalau maca ayat lah di tengah, banyakan dia memang dibolehkan tidak baca maca bismillah. Nak bismillah tak dilarang juga. Tapi seninya jadi imam tu cak itu ada seni pula.
Seni jadi imam tu baca, coba contoh ya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau lah terakhir Allahu Akbar, naik orang. Kamu tu tak tamat nina. Lah, tak seluruhnya kita ni tamat nina galau. Ada pikiran ke mana-mana juga. Maka ketika sujud tilawah juga, sujud sajadah, ngomong kalau tak biasa. Masjid kita kan tak biasa. Pagi Jumaat sujud sajadah. Mun awak datang-datang lah hafal ayat tu, apa ndak siru? Maka aku mau pengen, sayang ketua dak kata, pengen ini apanya tu buat banner ayat sudut sejadah pi siko. Jadi pacak awak pacak juga okay, kan? Coba abang lu hafal ni. Sarunya dia ngapal itu yung ya Allah. Mun dia hafal kali yung. Mun kamu hafal, bismillah. Mamas hafal. Nah, kalau hafal sekali bawa. Sekali di sini kita. Suruh dia pagi Jumat. Lah menyalah hafal, dah hafal tu sudah. Ya itu ya. Contoh awak imam yang mana? Seperti surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Terus diteruskan sampai Qadir. Berhenti. Berhenti tu. Langsung ayat keduanya disambung. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, itulah yang maksud Syazili Mustafa itu nerus namanya. Jadi kalau mohon maaf lillahi ma fis sama langsung terakhir ini yang Rabbana la tu'akhizna sampai akhir yang kafirun sudah itu ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ataina uji kita. Nah, inilah nama imam dak seninya, dak belaju, dak berguru. Maka jadi khotib juga ya. Khotib itu kan bertanggo. Sunnah Nabi itu kan bertanggo ini mimbar, bukan cameko. Makanya khotib munnya biasa ngerti, awak diajari. Kalau bertemu dengan dak bertanggo, ni berjalan. Awak tu bukan nyontok ke? Jangan awak tu. Dia kamu bertanya, apa dak ustaz tu langsung masuk? Nah, kau nak ambil sunnah kau nak. Yang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Awak ngambil tungkat, jalan dikit masuk. Seolah-olah tubuh tu naik tanggo. Selesai urusannya. Nah, itulah tadi. Nah, Fatihah tu nak dihati-hati nian. Fatihah nak hati-hati nian yung. Yang lain-lain juga. Awak berusaha nian. Takut nian ngi Fatihah kau salah. Kadang-kadang tu dak tahu mula digoda yang lain. Terlupa apa ini. Nah, kamu subhanallah di belakang. Iyo, apa ni subhanallah masih juga salah. Kamu maju, awak mundur, tel awak tu macet ke mana pikiran tu. Ya. Right. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menurut kajiannya berhentinya itu sampai lidah kita nekan langit. Karena di antara perbincangan itu ketika Nabi datang ke Sidratul Muntaha bercakap-cakap, ada cakapnya dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nunnya itu nak jelas jangan tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mulut nak ditutup nian. Apa tu budak bertutup penganing wong nun. Right? Ihdinas siratal mustaqim. Atau kita cak terbuka itu kan. Bujung. Nun apa mim kamu tu? Ihdinas siratal mustaqim. Baru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam tasdid panjang. Nah, jadilah itu kalau lah itu bahasan orang ahli tajwid. Jangan awak salah pula awak ni. Awak ni ngarah kepada fikih lah ya. Ya fikih ya itu pokoknya itu. Mudah-mudahan pokoknya kalau kita ada yang nyala siapa baik awak juga disalahi boleh. Kamu juga mana ada bacaan awak kurang ngomong, dak marah dak awak. Sama-sama nyengok Quran gitu jengok. Oh salah nian awak. Minta maaf kepada yang ngomong, minta maaf kepada Allah. Selesai.
Ngonda awak nak metula. Kacau nak metula itu jadi masalah. Awak dah baca nyebut ini. Macam tadi kan. Pokok aku dah baca nyebut ngatulah mun kamu nak kalau aku jadi imam payu dah kalau dem. Aku nak ngatulah sampai hari kiamat. No je gitu. Coba mau je gitu dirubah. Pokoknya ada pacak dia tu tapi nyengan kena lah egois yang keluar. Manusia macam itu. Ya mudah-mudahan seluruhnya ada manfaat yang tak. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis shawab. Ada lagi pertanyaan? Jadi enggak? Awak sambil minum kalau macam itu. Okey, kamu lah balik, awak tinggal minum. Okey. Terus? Waalaikumsalam. Al-Fatihah ini sangat penting. Rukun. Rukun Ya. ya. Apa yang dikatakan Yunus tadi kan memang penting gitu. Alangkah baiknya kita di kajian masjid ini khusus mengkaji atau menyetor Al-Fatihah kepada siapa. Ada khusus waktu karena ini kan penting. Ya. Karena kalau cuma disebut kencai ini baik, kita udah tahu kan. Boleh kaki ada kajian macam Ustaz Baron. Kan dulu pernah kita waktu Ustaz Fikri kan. Ya. Nah, kan kita orang Ustaz Melo kan. Kita dikelilingi, Ustaz Fikri di tengah, kita nyetor Al-Fatihah kan begitu. Ya. Nah, di situ dia Boleh. lima aku ini benar aku. Nah, itu yang pertama karena pentingnya Al-Fatihah ini, kita harapkan ada kajian atau ada pelajaran khusus untuk membaca Fatihah supaya kita tahu, oh ini benar, ini tidak benar kan. Itu supaya dalam dulu. Nah, kemudian pengalaman lagi Ustaz. Bukan kita lihat itu di Madinah dan Mekah, itu kami ada yang melingkar masuk ke Said kan. Nah, begitu kali ada yang melingkar aku. Jadi rupanya ada saya di tengah, kita di situ dapat kita nyetor Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya Allah. Itu jarang ketemu itu di Masjidil Haram ini di Nabawi itu. Pada waktu kami itu ketemu waktu itu. Jadi main nikah. Terjadi segala apa yang kami di ini tadinya bicara merasa lah benar lain. Iya benar itu, ternyata belum benar. Nah, untuk ini kita harapkan dikaji. Makanya ya ada kajian itu ya. Supaya kita benar-benar tahu nih apa yang benar apa yang salah itu. Jadi seperti ibu-ibu di Masjid Syarif Hidayat tu, alhamdulillah dia natangi Ustazah Yu Aminah Zuhro. Ada Ustazah Daya juga ngajari. Ini singgung rumahku tu lah lebih pacak dari aku. Cacam jaku. Ayo gi aku ni salah galoi. Boleh ni kau dapat hasil. Nah, kita juga bisa. Kalau kajian subuh ni kita lah diundang untuk jangan nyetor. Aku rasa Jumat pagi bagus. Karena Jumat pagi itu ada momen macam Yasin. Sekali-sekali, sekali. Apa sudah macam Yasin, apa jangan macam Yasin, coba macam siku-siku. Atau sebelum macam Yasin atau tetap macam Yasin. Momen itu bagus pagi Jumat. Ustaz Baron ini insyaallah tajwidnya agak lumayan, alhamdulillah. Ya kalau awak bukan awak tu atau awak kecil, awak bukan ahli nian, kaki salah nian, pendengaran tu ya. Awak dewek kadang pengucapannya banyak kawan yang masih mungkin ini. Maka awak ngomong, awas, awak ni bukan ngajar tajwid, ngajar tauhid. Jangan keliru. Apa yang awak ucapkan kamu salah galok gara-gara mengucap yang huruf yang sa dengan sin salah, kamulah juga percaya selamanya dengan awak. Nah, kau kelomat namanya itu kan. Kita lain pula keilmuannya. Ada kawan kita yang kori sampai tingkat nasional, disuruh ceramah demam. Nian, tidak bidangnya. Ada yang nak ceramah baik, ya dalam itulah. Tapi lebih tetap kita berusaha. Aku juga berusaha. Okey, mungkin itu mohon maaf lebih dan kurang, kepada Allah mohon ampun, dan jengok terus Al-Quran ni, Al-Fatihah ni, jengok terus. Mudah-mudahan gitu. Kena ada yang keliru gitu ni. Mungkin itu yang dapat saya bahas pagi ini. Mohon maaf Kak, kalaupun nak nanya akan datang Kak dan siang ya. Jadilah lain kali BKA kekong lah balik kalau. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.